Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah yang di channel Abah semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan atau kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Kilas Balik Perjalanan Manusia Pilihan Ksatria Penengit dan menjelang kemunculannya. Tahun 2024 sudah berlalu, apakah tahun 2025 akankah muncul mujadid yang telah dijadikan suatu perhitungan setiap 100 tahun atau 1 abad? Istilah ini muncul karena adanya dugaan bahwa masa keemasan Islam berakhir pada tahun 1924 sehingga 100 tahun atau 1 abad kemudian genap menjadi 2024 tahun yang baru kita lewati. Mujadid tidak membawa ajaran agama baru, tetapi memperbaiki ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Di sini Abah tidak secara detail membahas tentang mujadid karena di setiap agama meyakini akan datangnya seorang utusan. Kalau untuk agama di luar Islam dikenal dengan sebutan avatar atau Mesias. Tapi di agama Islam sendiri dikenal dengan Imam Mahdi, manusia yang diberikan petunjuk. Tentunya yang disebutkan di atas adalah manusia pilihan yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada campur tangan manusia. Begitu juga di Pulau Jawa khususnya dikenal dengan Ksatria Penengit. Banyak lagi sebutan untuk manusia pilihan. Apakah yang bermacam-macam sebutan itu satu orang atau orangnya yang berbeda? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kuasa atas kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya. Dalam pembahasan kali ini Abah ingin atau membuka dengan tafakur perjalanan sang sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Tentunya sang sosok manusia pilihan selama ini beliau diperjalankan. Banyak yang beliau alami secara dohir ataupun Abah istilahkan terjaga dalam keadaan sadar dan tertidur atau beliau bermimpi. Karena di video yang kemarin Abah katakan beliau ada suatu perjalanan yang mirip dengan perjalanan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Abah akan katakan berkali-kali kebenaran hanya milik Allah. Adapun kesalahan dalam pembahasan sang sosok manusia pilihan yang Abah bahas mohon dimaafkan. Kembali ke pembahasan tentang perjalanan pada waktu beliau menerima petunjuk. Ada kemiripan pada waktu Nabi Muhammad menerima wahyu dalam bentuk terdengar suara gemerincing lonceng yang keras. Wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dalam tafakur Abah juga sang sosok manusia pilihan tersebut pertama kali mendapatkan petunjuk terdengar suara gemerincing lonceng yang sangat keras, sehingga sosok ini merasa ketakutan. Ada suara tanpa wujud dan sang sosok manusia pilihan menggigil ketakutan dan merasakan demam. Tentunya di zaman Nabi
adalah wahyu, sedangkan pada sosok manusia pilihan bukanlah wahyu, karena zaman Nabi sudah berakhir, tapi adalah ilham yang diterima oleh sang sosok manusia pilihan tersebut. Dalam keadaan terjaga, tentunya beliau tidak tertidur. Pada awalnya tentu Abah tidak mengetahui persis kapan terjadinya, karena dalam pandangan batin Abah dan Abah meyakini perjalanan beliau sudah berlangsung sangatlah lama. Ini pun sebenarnya sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Beliau atau manusia pilihan pertama kali menerima petunjuk. Ada juga dalam keadaan tertidur atau bermimpi menerima petunjuk. Beliau pernah bermimpi menandatangani suatu perjanjian. Dalam mimpinya beliau diberikan amanah, tapi beliau menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut, sehingga beliau dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dengan terpaksa akhirnya beliau menandatangani perjanjian tersebut. Itu pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Kemudian beliau, sang sosok manusia pilihan, juga mengalami dadanya dibelah, tapi dalam keadaan tertidur atau bermimpi. Beliau mengalami ini pun pernah Abah bahas juga di video yang terdahulu. Dan pertemuan beliau dengan sosok manusia yang wajahnya bercahaya di pintu Ka'bah, dan sang sosok manusia pilihan seperti kebingungan dalam mimpinya. Dia berada di Ka'bah karena beliau belum pernah pergi ke Mekah. Dalam kebingungan, sang manusia pilihan melihat sosok manusia yang bercahaya berkata, "Tengoklah di belakangmu." Maka tanpa ragu-ragu, sang sosok manusia pilihan pun menengok ke belakang. Maka terlihatlah sebuah makam yang dikenal dengan makam Nabi Ibrahim. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Tentang perjalanannya, sang manusia pilihan tersebut meyakini dalam mimpinya beliau bertemu dengan junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW di Mekah. Waktu terus berjalan, petunjuk-petunjuk datang kepadanya berupa yang terjaga atau dalam keadaan beliau tertidur, dan sering beliau diberikan kejadian-kejadian dalam mimpi atau terjaga. Beliau tidak memahami apa yang selama dia alami. Beliau anggap sebagai bunga tidur layaknya manusia biasa, dan beliau tidak berpikir hal-hal yang beliau anggap aneh. Begitu juga pertemuan beliau dengan sosok orang tua yang berpakaian pengemis di suatu tempat. Kemudian orang tersebut hilang manakala beliau memalingkan muka tanpa dia sadari. Pada saat itu, setelah beberapa waktu barulah beliau memahami yang menemuinya pada saat itu adalah Nabi Khidir dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tertidur. Ini pun pernah Abah bahas di video yang terdahulu. Dengan berjalannya waktu, tanpa beliau sadari, beliau bermimpi bertemu dengan seekor ikan koi yang warnanya hanya dua warna, yaitu warna merah dan putih. Ikan tersebut bisa berbicara layaknya seperti manusia. Selama ini dia mencari sosok manusia pilihan katanya, dan sudah melewati dari beberapa benua mana saja sampai ke pulau-pulau katanya, dan sosok manusia itu yang dia cari dia sudah temukan kepada manusia yang terpilih tersebut. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Tentunya banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sulit dinalarkan secara akal pikiran manusia pada saat sekarang ini. Tentunya apapun yang terjadi pada setiap manusia atas kehendak Tuhannya, hanya Allah lah yang mengetahui setiap peristiwa atau kejadian pada sosok manusia pilihan. Semua sudah berlangsung sangatlah lama tentunya. Abah tidak mampu membuka tabir sosok manusia pilihan karena Abah hanya manusia biasa, bukanlah seorang spiritual atau siapa-siapa.
Dan Abah akan mencoba membuka tabir sang manusia pilihan. Kenapa beliau bisa dikatakan siapa saja atau bisa dikenal dengan satu raga 1000 jiwa yang dikenal sebutan Satria Peningit, khususnya di Pulau Jawa. Hubungan antara Jawa dan Mekah pun sudah pernah Abah bahas di video yang terdahulu. Karena khususnya di Pulau Jawa banyak tinggalnya para waliullah yang kita kenal dengan Wali Songo. Mereka adalah seorang penyiar agama Islam pada saat itu. Begitu juga sang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, beliau juga seorang waliullah, kekasih Allah yang pada saat ini banyak dibicarakan. Dan yang jadi pertanyakan, apakah Satria Peningit dengan Imam Mahdi ada hubungannya, atau satu orang, mungkin beda orang? Tentu hanya Allah lah yang mengetahui, karena untuk mengetahui atau membuka tabir tentang sosok manusia pilihan sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara nyata, karena masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah berpesan mohon dijaga lisannya, apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.